tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan di bawah kuasa tirani. Ku susuri garis jalan ini, berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota, bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa orba. Marilah kawan, mari kita kabarkan, di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan di bawah kuasa tirani. Ku susuri garis jalan ini, berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Lihatlah negeri kita yang subur dan kaya raya, sawah ladang terhampar luas, samudra biru. Tapi rataplah negeri kita yang tinggal hanyalah cerita, cerita dan cerita, terus cerita. Pengangguran merebak luas, kemiskinan merajalela, pedagang kaki lima tergusur. Halo, assalamualaikum kawan-kawan. Sebelumnya suara saya terdengar jelas nggak ya? Oke, jelas. Yuk musik dulu biar enjoy. Siap. Sebelumnya Pak Farudin Faiz sudah datang ya pemateri kita. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pemateri kita sudah datang. Dan yang sudah join kawan-kawan ada sekitar 290-an gitu. Dari 600 yang sudah sekitar 600-an yang udah join di grup WhatsApp gitu.
Nah, mungkin karena sudah menunjukkan pukul 19.38, kita mulai ya acaranya kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ya, sebelumnya yang kita hormati pemateri yang sudah meluangkan waktu untuk kemudian membersamai diskusi kita pada malam hari ini mengenai filsafat keadilan dalam wilayah ekonomi politik. Yang saya hormati juga kepada kawan-kawan dari manapun berasal gitu ya. Ada sekitar nyaris kurang 300-an, udah lebih angka yang udah join di Zoom semakin naik gitu ya. Nah, salam takzim, salam hormat kawan-kawan, selamat datang. Oke, pada malam hari ini kami dari Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga dan juga DEMA beserta Social Movement Institute, PPMI, Dewan Kota Yogyakarta mengadakan serial diskusi keadilan. Jadi di bulan Juli ini kami mengangkat grand design di wilayah keadilan dan kemudian menjadikan grand design ini kepada serial diskusi. Oke, nah terus kemudian pertemuan malam hari ini adalah pertemuan pertama untuk mengawali serial diskusi itu. Dan alhamdulillah pada pertemuan pertama ini kita sudah kehadiran narasumber yang sangat luar biasa, tentu tidak asing di kepala kita. Bagaimana beliau hadir di media sosial dan juga mungkin kalau ada kawan-kawan UIN Jogja tidak asing, akademisi filsafat, dosen Fakultas Usuluddin gitu. Nah, mungkin sebelumnya perkenalkan ya kawan-kawan, nama saya Rio Alfian Rosid, mahasiswa Ekonomi Syariah semester 4, OTW semester 5 di UIN. Dan kemudian saya rasa tidak perlu untuk kemudian memperkenalkan pemateri kita. Secara garis besar mungkin nanti akan memaparkan keadilan dalam wilayah ekonomi politik dari analisa filsafat gitu. Nanti mungkin kita bisa masuk ke dalam wilayah atau lokus bagaimana realitas hari ini atau kemudian realitas keadilan atau ketidakadilan di depan mata kita. Nah, mungkin untuk tidak berfafifu lebih lama lagi, waktu dan tempat kami persilahkan kepada narasumber. Monggo Pak Fardrin Faiz untuk memaparkan materinya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya banggakan semua saja teman-teman yang malam hari ini bisa hadir, mungkin mengisi waktu kita di era-era kita disuruh lebih banyak di rumah. Kalau dalam teorinya filsafat moral itu apa yang kita biasakan dia akan tumbuh jadi karakter. Saya juga agak khawatir gimana ini teman-teman. Ini kan oleh pemerintah disuruh rebahan saja di rumah hampir 2 tahun. Semoga ini nanti tidak jadi karakter untuk selanjutnya ya. Jadi, karena nanti kalau di rumah terus-terusan, rebahan terus, dan tumbuh jadi karakter rebahan, nanti waktunya berjuang, waktunya memperbaiki situasi, kita sudah terlanjur terkonstruk mental dan batinnya untuk hidup santai-santai dan rebahan. Maka momen-momen seperti malam hari ini kita upayakan paling tidak menghidupkan pikiran kita, meskipun secara fisik mungkin kita ada batasan-batasan. Baik, malam hari ini
oleh teman-teman saya diminta untuk membahas filsafat keadilan di ranah ekonomi politik. Ini biasanya kalau dalam tradisi filsafat keadilan dikenal dengan istilah social justice. Gini, kita malam hari ini benar-benar belajar saja ya. Saya tidak akan cerita fenomena-fenomena mana yang adil, mana tidak adil. Saya tidak akan nuding-nuding atau sambat-sambat tentang aneka situasi. Kita fokus pada belajar. Ini kalau ada orang bilang saya tidak ngasih ikannya, saya lebih suka ngasih pancingnya. Nah, karena ini rangkaian serial diskusi, maka di awal-awal ini mungkin saya memberi kerangka-kerangka untuk teman-teman nanti. Mungkin monggo nanti ini ada banyak sekali alat nanti yang saya bawa untuk teman-teman menganalisis situasi. Sejauh mana situasi-situasi yang ada di sekeliling kita itu merefleksikan satu ketidakadilan. Baik, bismillah, kita mulai belajar teman-teman. Ya, enggak tahu nanti mungkin ya 45 menit atau 1 jaman, saya enggak tahu waktunya nanti. Pokoknya senyampainya materi yang saya bawa. Ini jenisnya mungkin pengantar-pengantar awal, termasuk karakter-karakter yang perlu kita pahami untuk kita bisa mencerna apakah keadilan atau ketidakadilan yang sedang berlangsung di sekeliling kita. Oke. Ya tentu saja perspektifnya perspektif filsafat. Karena ya saya ngertinya filsafat. Baik, teman-teman, ini saya share screen. Semoga sudah kelihatan. Jadi, tema kita malam hari ini adalah justice atau keadilan. Adil itu, nah ini definisinya banyak. Sebenarnya ranah diskusinya juga sangat luas. Bahkan kalau teman-teman membahas keadilan dalam Islam saja, itu bisa masuk ranah fikih, bisa masuk ranah kalam atau teologi, bisa masuk ranah tasawuf, juga ada keadilan. Ketika membahas akhlak, di situ juga ada keadilan. Maka penting untuk kita paham ketika orang membicarakan tentang adil, tidak adil, ini sebenarnya adil yang mana yang dimaksud. Yang pertama, adil itu sering didefinisikan, ini yang paling umum, itu sebagai harmoni, keseimbangan. Jadi, harmoni ini biasanya orang menyebutnya sesuatu yang memang pasnya seperti itu, cocoknya seperti itu. Nah, itu definisi paling mudah. Jadi kalau ada sesuatu kok timpang, sesuatu kok tidak seharusnya, tidak proporsional, disebut sebagai tidak adil. Ini definisi paling mudah. Ini yang ada di kepala kita kalau bilang adil itu ya definisi yang pertama ini biasanya yang muncul. Tapi ada kalanya adil itu sebagai divine common. Ini ranahnya ranah ketuhanan. Jadi adil itu sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan. Ini nanti dekat dengan teologi. Bagaimana sebenarnya amanat Tuhan untuk kita jadi khalifahnya di muka bumi itu sebenarnya amanat untuk keadilan. Jadi tugas untuk menciptakan keadilan di muka bumi. Ini nanti kalau teman-teman belajar tafsir luas nanti. Ilmu kalam itu dibahas, bahkan sampai keadilan Tuhan sendiri pun dibahas. Kalau dalam teologi. Yang ketiga, ada yang mendefinisikan adil itu sejalan dengan natural law, hukum alam atau syura.
Berarti adil atau tidak adil itu sesuatu yang sesuai sunatullahnya apa tidak. Sesuatu yang alamiah atau tidak. Jadi, fitri atau tidak. Itu kan sunatullah, itu kan fitrah-fitrah yang ada dalam diri kita. Kalau kita nabrak natural law ini, hukum-hukum sunnatullah ini, ya berarti kita melakukan ketidakadilan. Mungkin terhadap diri kita, mungkin terhadap alam, mungkin terhadap sesama. Itu ada natural law yang kita langgar. Maka kita disebut tidak adil. Jadi ini diskursus yang keempat, yang ketiga, kalau kita membahas keadilan. Ada diskursus keempat ketika kita membahas keadilan, yaitu mutual agreement, kesepakatan bersama. Nah, ini nanti dekat dengan keadilan sosial, keadilan ekonomi politik yang hari ini kita bahas. Nanti adil itu juga ada hubungannya dengan undang-undang, dengan hukum, dengan kesepakatan-kesepakatan bersama. Nah, itu adil. Misalnya kita sepakati diskusi kita malam hari ini 1 jam saja ya, ini kan kesepakatan. Maka dia kemudian jadi patokan benar atau tidaknya, adil atau tidaknya pertemuan malam hari ini. Itu mutual agreement. Nanti banyak jenis keadilan yang basisnya ini. Jadi dulu sudah disepakati, inilah yang akan kita jalankan. Ayo, itu jadi parameter nilai keadilan nantinya. Kesepakatan bersama. Itu ada level pembahasan tentang keadilan dalam diskursus mutual agreement. Jadi kalau kita sedang membahas keadilan, ini ada di tataran yang mana sebenarnya. Kita membahas tentang harmoni, membahas tentang ketuhanan, divine common, ranahnya berarti teologis, ataukah natural law, ranah natural tentang sunnatullah yang alami dalam hidup ini, ataukah kesepakatan-kesepakatan, mutual agreement. Nanti ada mazhab yang memposisikan keadilan itu sebagai nilai tertinggi, highest value, tapi ada juga yang bukan sebagai nilai tertinggi, tapi for a higher value. Jadi untuk nilai yang lebih tinggi, misalnya kalau kita adil, hidup kita akan damai. Nah, itu berarti ada nilai selanjutnya yang dituju dari keadilan. Tidak hanya adil itu, kalau yang tertinggi kan berarti dia tujuan terakhir. Tapi untuk higher value, berarti dia ada tujuan selanjutnya. Adil dulu baru sejahtera. Adil dulu baru damai, aman. Adil dulu dan seterusnya. Nah, itu nanti cara membahasnya berbeda. Yang membahas adil itu for higher value, nanti ada mazhab namanya utilitarianisme. Jadi keadilan itu nanti ada tujuannya, ada targetnya. Nah, ngukur adil dan tidak adilnya dari tujuan atau targetnya. Itu alirannya namanya utilitarian. Ada pula yang memposisikan adil itu ya nilai tertinggi sudah. Jadi sesuatu yang puncaknya hidup ideal, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat, itu ya adil. Baik, jadi ini untuk memudahkan kita, kalau kita sedang diskusi tentang keadilan, ini ada di level mana, adil itu kemudian sebagai apa. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini yang sering dilibatkan ketika orang membahas keadilan. Yang pertama, righteous. Righteous itu kebenaran, benar. Jadi ada satu quote yang populer sekali bahwa keadilan itu sebenarnya kebenaran yang dijalankan, kebenaran yang dihidupkan. Itulah keadilan. Jadi kita selama ini itu kan kita belajar nyari ilmu menemukan kebenaran. Nah, ketika kita sedang menghidupkan kebenaran yang kita temukan, itulah namanya keadilan. Nah, ada
variabel pertama tindakan adil itu ya kebenaran. Dan itu pasti relate dan korelatif dengan kebenaran. Tidak mungkin adil kok ranahnya kejelekan atau kejahatan. Jadi mari sama-sama karena dia jahat, ya mari kita jahat bareng-bareng biar adil, kan tidak begitu. Jadi kalau jahat ya dikompensasi biar kejahatannya dihukum, bukan kok disamai. Ini sering kita pakai logika ini, hari ini kan begitu, ada orang jahat pada kita, yuk biar adil, yuk kita juga jahat. Nah, itu sebenarnya bukan keadilan, karena keadilan itu tentang kebenaran. Karena dia maki-maki saya, Pak, ya tak balas maki-maki, enggak. Nah, itu nanti bukan begitu cara berpikirnya, ada nanti namanya keadilan kompensatif atau retributif. Nah, tapi yang pertama membahas adil itu kebenaran. Yang kedua, ada kalanya keadilan itu harus dirujukkan pada hukum, aturan, kesepakatan bersama. Itu makanya keadilan itu berhubungan dengan lawful, sesuatu yang sesuai dengan hukum, aturan, undang-undang. Karena diasumsikan aturan, undang-undang ini kesepakatan bersama demi tata masyarakat. Maka adil itu ya lawful. Penegakan hukum, penegakan undang-undang harus kita seriusi karena disitulah awalnya muncul keadilan. Variabel kedua. Jadi kebenaran, kemudian kesesuaian dengan hukum undang-undang. Yang ketiga, imparsial. Imparsial itu tidak memihak. Jadi tidak boleh memilih salah satu pihak tanpa peduli pihak yang lain. Tidak boleh hanya membelani satu pihak, tapi tidak mau tahu tentang pihak yang lain. Itu namanya prinsip imparsial. Kita biasanya mendefinisikan adil itu pada aspek imparsial. Jadi tidak memihak. Yang keempat, equality. Dan yang kelima, equity. Equality itu kesamaan. Kalau equity itu mungkin mudahnya didefinisikan fairness. Fairness itu kewajaran. Jadi, dalam situasi tertentu equality mungkin cocok. Tapi di situasi yang lain tidak mungkin equality. Kita butuh equity. Equity itu kewajaran. Nah, kasih ilustrasi ya. Ini bedanya equality sama equity. Kalau equality itu diperlakukan sama. Itu nonton baseball, nonton sepak bola. Itu kalau ya sama lah, dicari ganjil yang sama, itu yang hanya yang tinggi. Yang kecil tidak kelihatan apa-apa. Itu kalau yang anak kecil protes, itu yang besar bilang, loh, kan kita sama-sama sudah dapat ganjil. Iya, tapi tinggiku cuma sekian. Kalau ganjilnya sekian, aku tidak dapat apa-apa. Nggak kelihatan apa-apa. Nah, equity itu yang besar mungkin nggak diberi apa-apa, tapi yang sedang diberi ganjil satu saja. Nah, yang kecil diberi ganjil 2. Itu namanya equity. Ini baru disebut adil. Karena mulainya tidak sama, startnya tidak sama. Ya ini boleh teman-teman menganalisis hari ini misalnya PPKM, itu kan ya mungkin yang sudah punya gaji rutin, yang kerja dari rumah bisa, ya santai saja di PPKM, dia masih bisa lihat sepak bola kayak yang kiri itu. Tapi mungkin yang sebelah kanan, yang karena di PPKM dia tidak bisa kerja, tidak dapat penghasilan, sementara makannya dari sana habis. Kalau diekualkan, disamakan, pokoknya semua di rumah, jatuhnya tidak adil. Karena butuh equity. Equity itu harus disadari perbedaan situasi masing-masing orang. Nah, ini bedanya fairness. Diperlakukan sama tidak selalu adil. Yang cocok diperlakukan fair, diperlakukan wajar sesuai situasi masing-masing.
Baik, jadi itu ciri-ciri unsur-unsur biasanya kalau kita mendiskusikan keadilan. Jadi teman-teman boleh, oh itu adil, tapi mungkin tidak benar. Atau, oh nabrak aturan ini. Ah, itu berat sebelah cara melihatnya. Oh, itu menyamakan semuanya. Padahal harusnya dicari kewajarannya, situasi masing-masingnya. Ini variabel-variabel kalau nanti teman-teman mendiskusikan tentang keadilan. Baik, saya lanjutkan. Boleh ambil nafas sebentar. Ini kelihatannya teorinya padat ini nanti. Pelan-pelan kita paham. Nah, kalau ini teori-teori keadilan. Ada banyak sekali sebenarnya konsep-konsep teori-teori tentang keadilan. Malam hari ini kita hanya membahas beberapa yang berhubungan dengan sosial, ekonomi, politik. Tapi secara umum, teori-teori tentang keadilan itu ada tiga kelompok. Yang pertama, egalitarian teori. Teori-teori yang jenisnya egaliter atau egalitarian. Fokusnya pada kesetaraan. Jadi menekankan pada akses yang setara terhadap layanan, barang-barang, sumber daya, itu egalitas. Jadi semuanya tidak boleh ada yang dianak emaskan, dapat untung terus, sementara kita tidak punya akses, kita yang dapat susahnya. Nah, ini nanti yang membahas yang semacam ini namanya egalitarian teori. Kok distribusinya tidak adil ya? Kok hanya kelompok sana terus yang dapat enak, saya kok tidak dapat. Itu teori-teori semacam itu namanya egalitarian. Kok yang laki-laki saja yang boleh nyoblos, kok perempuan tidak boleh, ya itu egalitarian. Perjuangan kelompok feminis untuk mencari kesetaraan karena ketidakadilan gender itu banyak yang fokus pada egalitarian. Gimana biar semua orang setara, tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dipinggirkan. Nah, itu model pertama. Ada model kedua. Model kedua itu utilitarian. Model utilitarian itu ketika membahas keadilan, fokusnya adalah bagaimana caranya hal-hal yang jadi miliknya publik memberi manfaat paling besar. Utilitarian itu fokusnya pada adil itu adalah sesuatu yang tujuannya memberi manfaat paling besar pada paling banyak orang. Jadi, aturan ini harus memberi manfaat paling besar pada sebagian besar orang. Karena asumsinya kalau untuk semuanya sih, karena manusia selalu 1-2 ada pengecualian-pengecualian. Tapi tetap manfaatnya harus dirasakan oleh sebagian besar orang. Misalnya Stuart Mill, Jeremy Bentham, dan kawan-kawan kalau di filsafat itu modelnya model utilitarian. Bahwa yang adil itu yang manfaatnya paling besar untuk sebagian besar orang. Jadi yang utilitarian fokus pada manfaatnya, yang egalitarian fokus pada kesetaraannya. Nah, yang ketiga ada teori-teori libertarian. Kalau teori-teori libertarian itu fokus pada kebebasan setiap orang untuk mencari, untuk memperjuangkan keinginannya sendiri, baik secara sosial maupun ekonomi. Jadi, libertarian itu fokusnya melihat apakah setiap orang sudah dibebaskan untuk menggenggam haknya
untuk menjalankan apa yang dia inginkan. Itu libertarian. Kalau setiap orang sudah bebas, berarti sudah memenuhi prasyarat keadilan. Hasilnya apa, ya silahkan ditanggung sendiri-sendiri. Itu libertarian. Kalau mau ini silahkan, mau itu silahkan, ya nanti resiko tanggung sendiri. Itu gaya libertarian. Jadi yang ditekankan hak setiap orang. Jadi teori-teori tentang keadilan itu secara umum ada yang fokus pada posisi sosial, yaitu egalitariannya, ada yang fokus pada manfaat bagi anggota masyarakat yang paling banyak, yaitu libertarian, ada yang fokus pada kebebasan setiap orang untuk memenuhi haknya. Jadi kalau diskusi tentang adil dan tidak adil itu ini bisa debat tiga aliran ini. Apakah itu egalitarian, ataukah utilitarian, ataukah libertarian. Ya nanti tokohnya beda-beda. Baik, lanjutkan. Nah, inilah spectrum of justice theories. Kalau teori-teori keadilan itu kalau dijelentrehkan seperti ini, dibikin semacam tabel dari yang paling individualistik sampai yang paling kolektif. Itu ada 4 orientasi. Jadi ini cara berpikir tentang menganalisis ini fenomena adil apa tidak. Yang paling kiri itu lebih individualis, paling kanan lebih sosialistik. Paling kiri berarti menganggap individu itu sepenuhnya punya hak untuk memutuskan melakukan sesuatu. Individu itu bebas milih. Tapi semakin ke kanan, sampai yang paling kanan, ya kalau yang kiri tadi misalnya kalau filosof itu John Locke atau David Hume, kalau yang kanan, kalau filosof misalnya Karl Marx, bahwa setiap orang itu produk masyarakatnya, produk struktur sosial di sekelilingnya. Yang paling kiri semakin individual, yang paling kanan semakin kolektif. Nah, yang paling individual ketika menganalisis tentang keadilan itu kelompok libertarian. Jadi yang seperti tadi saya sebut, libertarian itu fokusnya pada kebebasan. Jadi adil itu pertama-tama dilihat ada kebebasan atau tidak di situ. Begitu kebebasan-kebebasan kok diberangus, kemungkinan besar praktek ketidakadilan sedang berjalan. Nah, ini gaya libertarian. Ini gaya pertama, yang paling kiri, yang paling individualistik. Nah, yang kedua, ini liberal. Ada beda libertarian dengan liberal. Kalau libertarian, itu mudahnya libertarian itu kayak jatuhnya pada anarkis. Setiap orang dirinya sendiri masing-masing silahkan memutuskan milih hidup sesuai yang dia inginkan. Nah, kalau liberal ini masih lebih lebih kolektif, karena liberal itu masih menerima negara, masih menerima institusi untuk melindungi hak-hak. Tapi kalau libertarian lebih cenderung sendiri-sendiri sama sekali. Nah, kalau liberal, dia masih menerima institusi-institusi kekuasaan di atas dirinya dalam rangka menjamin hak-hak. Nah, bagi yang berorientasi liberal, adil itu fairness tadi.
Jadi bagaimana caranya agar yang mengelola fasilitas-fasilitas, mengelola sumber daya itu mendistribusikannya secara fair. Jadi secara wajar, proporsional. Seperti gambar nonton sepak bola tadi. Fairness, equity. Nah, lebih ke tengah lagi, lebih dekat dengan kolektif, ya tadi, utilitarian. Adil dan tidak adil itu dilihat apakah orang-orangnya bahagia atau tidak, senang atau tidak, puas atau tidak dengan hidupnya. Nah, ini gaya lebih kolektif, karena pada sebagian besar orang. Nah, yang paling kanan ini postmodern. Adil dan tidak adil dilihat pada distribusi kekuasaannya, pada power. Sejauh mana yang punya kuasa tidak mendominasi, tidak menghegemoni, masih membuka ruang bagi keinginan-keinginan individu. Jadi relasi kuasanya bukan relasi yang kaku. Nah, ini orientasi postmodern. Jadi adil tidak adil itu kuncinya pada kekuasaan. Sejauh mana kekuasaan ini mengakomodasi kepentingan semuanya. Tidak egois, tidak menghegemoni, tidak mendominasi, hanya kepentingannya sendiri, kelompoknya sendiri. Kalau dalam Karl Marx, ya teman-teman masih ingat analisis kelompok borjuis dan proletar misalnya. Bagaimana yang borjuis ini ingin menguasai semuanya, mendominasi, menghegemoni semuanya. Sehingga ya relasi kekuasaannya jadinya mengumpul di kelompok borjuis terus. Yang sini semakin kuat terus, yang sana tambah lama tambah lemah. Nah, jadi ini dalam the spectrum of justice theories ada libertarian yang paling individual, kemudian analisis liberal, kemudian utilitarian, dan postmodern. Jadi kita ada 4 cluster untuk menjelaskan spectrum of justice theory. Oke, saya lanjutkan. Semoga teman-teman sedikit-sedikit sudah bisa menangkap maksudnya spektrum ini. Nah, sekarang kita fokus ke tema kita, yaitu keadilan-keadilan di ranah sosial atau social justice. Ekonomi, politik itu kan sebenarnya masuk ranah sosial, hubungan antar manusia. Nah, kalau digambar dengan jenis variabel, gambarnya seperti segitiga itu. Ada individu, dan masyarakat. Nanti hubungan antara individu dengan individu namanya commutative justice atau keadilan komutatif. Kemudian hubungan antara individu dengan masyarakat, jadi ini berarti apa yang dilakukan oleh individu kepada masyarakat itu namanya legal justice atau contributive justice. Sebaliknya, hubungan antara masyarakat kepada individu, relasi dari masyarakat pada individu, itulah nanti yang dikenal distributive justice. Nah, kemudian prosesnya, baik itu proses komutatif, legal maupun distributif, juga harus adil. Namanya
procedural justice. Penjaga gawangnya kalau ada masalah dari keadilan-keadilan tadi, ada dua jenis keadilan yang nanti ngatasi. Yang pertama retributive justice, dan yang kedua restorative justice. Restorative justice itu ya kadang disebut compensative justice. Nah, ini penjaga gawang terakhir. Retributif itu ya gimana caranya kalau ada yang salah, nyalai keadilan harus dihukum. Kalau restoratif ini ya kalau ada yang harus dipulihkan, dikembalikan, harus dipulihkan, dikembalikan. Jadi dalam konteks keadilan ekonomi, politik, keadilan sosial, ada beberapa jenis keadilan yang harus kita pahami. Yang pertama, keadilan komutatif. Yang kedua, keadilan kontributif atau keadilan legal. Yang ketiga, keadilan distributif. Yang keempat, keadilan prosedural. Yang kelima, keadilan retributif. Yang keenam, keadilan restoratif. Kita lihat satu-satu ya setelah ini. Semoga masih kuat. Saya awali. Ini sebenarnya definisinya mudah-mudah saja. Teman-teman nggak bingung. Yang pertama, komutatif justice. Komutatif justice itu kan tadi hubungan antara individu dengan individu. Itu berarti interaksi dan relasi antara dua orang. Jadi, apa yang diberikan, apa yang diterima, itu harus adil. Hakmu apa, hakku apa, harus diberikan secara pas. Misalnya ketika kita jual beli misalnya, kalau uangnya sudah diberikan, ya barangnya harus diberikan. Nah, itu komutatif, ada pergantian. Jadi, keadilan komutatif itu mudah, karena ini keadilan antara dua orang. Yang di situ tidak boleh ada pelanggaran hak, tidak boleh ada ketimpangan. Baik ketimpangan itu, wong saya sudah kerja keras untuk dia kok tidak ada imbalannya, padahal tadi sudah disepakati ada imbalannya, kok tidak ada. Itu pelanggaran keadilan, ini bisa dipermasalahkan. Jadi komutatif itu hubungan keadilan antara dua orang. Termasuk urusan hak tadi. Misalnya hak untuk hidup, itu nggak boleh dilanggar. Kalau ada orang bunuh itu berarti melanggar hak untuk hidup. Itu ranahnya komutatif. Hak untuk belajar. Misalnya itu hak. Kalau ada orang lain merampas hakmu untuk belajar, itu dia melanggar komutatif justice. Karena hak itu milikmu. Milikmu kok diambil orang lain, nah itu berarti pelanggaran. Nabrak komutatif justice. Jadi ini hubungan antara individu dengan individu yang lain. Istilahnya keadilan komutatif. Terus sekarang hubungan individu kepada masyarakat. Namanya keadilan legal atau legal justice. Ini adil berdasarkan undang-undang atau hukum. Mengapa sih kok kita mengikuti undang-undang atau hukum? Karena memang undang-undang atau hukum itu diciptakan untuk tata masyarakat, untuk biar kehidupan kita ini seimbang. Tujuannya untuk kebaikan bersama. Jadi itu namanya legal justice, makanya kita diminta untuk patuh hukum, patuh undang-undang. Demi apa? Kebaikan bersama. Karena kalau tidak diatur, biasanya terus saling nabrak haknya orang lain. Maka perlu legal justice. Jadi
legal justice ini kan tadi disebut keadilan kontributif. Berarti apa? Kontribusi kita kepada kebaikan bersama. Orang yang taat undang-undang, taat hukum itu menunjukkan dia tidak egois, tidak nyari enaknya sendiri, senangnya sendiri, tapi mengorbankan sedikit bagian dari haknya demi kebaikan bersama. Makanya disebut contributive justice. Sehingga kalau ada orang melanggar hukum, melanggar undang-undang, itu berarti dia sebenarnya sedang, ya tidak sekedar melanggar aturan, tapi sebenarnya dia sedang tidak peduli terhadap kebaikan bersama. Dia hanya mencari kepentingannya sendiri. Mengapa sih Pak kok kita harus berkontribusi secara legal justice tadi? Melalui undang-undang dan hukum, nah, ada logika seperti ini dalam legal justice itu. Kita ini kan nggak mungkin hidup itu sendiri. Kita itu hidup bareng banyak orang lain. Jadi yang kita nikmati, yang kita miliki itu kan semua, tidak semua kita yang membuat, tidak semua itu produknya orang lain, bantuan orang lain, bikinan orang lain, dan lain sebagainya. Sebaliknya, kita juga memberi manfaat kepada orang lain juga. Maka perlu kita peduli dan memperhatikan kebaikan semuanya, tidak hanya kebaikan kita sendiri. Itu alasan pertama. Alasan kedua, kita ini kan juga menikmati banyak fasilitas umum. Rumah sakit, sekolah, mungkin perpustakaan, mungkin stadion, tempat olahraga, macam-macam. Yang itu hasil kontribusi semuanya. Kalau di negara ya berarti lewat pajak. Nah, mudahnya di antara kontribusi itu ya patuh undang-undang termasuk bayar pajak. Jadi ini makanya disebut kontributif justice. Pajak itu kan hasilnya untuk kebaikan bersama. Untuk bangun rumah sakit, bangun sekolahan, bangun fasilitas olahraga yang bisa dinikmati semua orang. Jadi ketika kita melakukan legal justice, menunjukkan bahwa kita peduli juga pada yang lain, peduli juga pada kebaikan bersama. Makanya disebut dari individu kepada masyarakat. Nah, ini yang paling banyak dibahas karena memang paling rumit situasi-situasinya, yaitu distributive justice. Hubungan antara masyarakat dengan individu. Jadi keadilan distributif itu bagaimana masyarakat atau negara mendistribusikan semuanya secara adil. Ya, semuanya itu bisa materi, bisa jabatan, bisa hak, bisa kebebasan. Jadi kalau tadi kan kita memberi apa? Kalau jadi contributive justice itu menjawab pertanyaan apa yang kau berikan untuk negara. Ini sebaliknya. Sejauh mana negara itu adil mendistribusikan semua sumber daya yang ada pada dirinya untuk kemanfaatan masyarakatnya. Misalnya jabatan, gaji, kehormatan, hak, dan lain sebagainya. Nah, ini yang nanti banyak sekali filosof yang berteori macam-macam tentang distributive justice ini. Misalnya, ini sayangnya kita tidak bisa bahas satu-satu. Tapi paling tidak teman-teman ngerti. Misalnya, kalau mendistribusikan segala tadi, sumber daya tadi, dasarnya apa enaknya? Kalau pakai teorinya Plato, ya produktivitas dan kepantasan. Berarti yang lebih produktif mendapat lebih banyak. Jadi, ya karena engkau lebih produktif memberi banyak, engkau dapatnya lebih banyak. Nah, ini teorinya Plato.
Karena sumbanganmu lebih besar, ya engkau dapatnya lebih banyak. Ini teorinya Plato. Yang kedua, teorinya Mill. Kalau ini dari aliran utilitarian tadi, yang memberi manfaat. Nah, produktif kan nggak selalu bermanfaat. Kalian bisa nulis banyak buku, tapi bukunya yang nggak penting kabeh ya iso. Kalian tiap hari posting, saya capek loh Pak, komen tiap hari, posting tiap hari. Tapi kan beda. Produktif tidak selalu setara dengan kemanfaatan. Manfaatnya terus sejauh mana. Nah itu kalau teorinya Mill bukan produktivitasnya, tapi kemanfaatannya. Sejauh mana dia memberi manfaat. Berarti yang lebih besar memberi manfaat, dia yang lebih banyak mendapat distribusi. Beda lagi teorinya Marx. Karena Marx dengan sosialisme, dengan komunismenya, ya bagi itu enggak usah lihat orangnya ngapain, memberi apa. Tapi yang dia butuhkan apa. Oke. Meskipun kalian produktivitasmu tinggi, tapi kan kalian butuhnya sebulan paling cuma 1 juta, 2 juta. Ya sudah, itu saja. Nah itu jadi dilihat dari kebutuhannya. Meskipun dia tidak terlalu produktif, tapi kan dia anaknya banyak, nanggung keluarga besar, maka dia ya jatahnya harusnya lebih besar. Nah itu sesuai kebutuhan saja. Jadi kayak tadi, kayak yang equity tadi, yang butuhnya 2 ganjil ya dikasih 2, yang butuhnya ganjil 1 ya dikasih 1. Jadi tugasnya negara itu meratakan itu. Jadi sesuai kebutuhan dan kemampuan orang. Nanti John Rawls dengan teorinya punya konsep lagi, bukan hanya produktivitas, kemanfaatan atau kebutuhan, tapi juga kesempatan. Ada loh orang itu tidak produktif karena tidak diberi kesempatan. Tidak bermanfaat karena tidak diberi peluang. Sehingga kata Rawls, yang penting dilihat dulu kesempatannya adil apa enggak. Kalau kesempatannya adil ya boleh diratakan. Atau boleh dibagi sesuai produktivitas, kemanfaatan, kebutuhan. Jadi pertama-tama dasar mendistribusikan itu dilihat kesempatannya. Ya yang sini tidak punya uang, jadi tidak bisa sekolah di sekolah yang diinginkan, sehingga tidak produktif untuk hal-hal besar dan penting. Sementara yang di sini orang kaya, dia bisa mencari apa saja, belajar apa saja, sehingga lebih produktif. Nah, mulainya sudah tidak sama, maka tidak fair kalau kemudian imbalannya dihitung dengan hanya ukuran produktivitas kemanfaatan saja. Tapi dilihat juga sebelumnya, ini kesempatan yang diberikan sama atau tidak. Nah, yang terakhir dari Nozick. Robert Nozick punya teori yang dasarnya distribusi itu pilihan bebas dan kesempatan, kepemilikan. Jadi pilihan bebas itu ya karena tadi basisnya libertarianisme tadi, ya kalau orang sudah bebas melakukan apa saja, terserah kalian mau sekolah bisa, mau nongkrong saja juga bisa, mau apa saja bisa. Ya nanti dapat apa ya tergantung usahamu tadi. Jadi semua kan sudah dibebaskan. Kalau terlalu banyak aturan, orang tidak bebas, tidak boleh distribusi itu kemudian dibatas-batasi. Kalau orang sudah dibebaskan semua, berkarya, beraktivitas, baru orang bisa dihitung kontribusinya, kemanfaatannya, dan lain sebagainya. Jadi ini macam-macam teori, ya nanti silahkan teman-teman gali sendiri. Teorinya Plato, teorinya Mill, teorinya Marx, teorinya John Rawls, termasuk teorinya Nozick. Jadi nanti akhirnya dikenal, termasuk ini penting mungkin nanti teman-teman jadi pemimpin, jadi pengelola organisasi, sopo ngerti ada yang jadi presiden, mendistribusikan kesempatan, peluang, kekayaan, kehormatan, apapun itu
Coba perhatikan prinsip-prinsip ini. Jadi ini tidak harus semuanya, tapi pinter-pinterlah membaca situasi kapan setiap orang harus mendapat bagian yang sama. Kapan setiap orang mendapat bagian sama, tapi sesuaikan dengan kebutuhannya. Ada pula situasi setiap orang mendapat bagian sama, tapi juga sesuaikan dengan usahanya. Berarti antara yang malas dan yang rajin nanti bagiannya berbeda. Kalau yang nomor 2 tadi sesuai kebutuhannya. Kalau yang nomor 1 pokoknya dibagi rata semuanya. Kalau yang nomor 4, setiap orang mendapat bagian sama sesuai kontribusi sosialnya. Jadi kalau tadi kan usahanya, kalau yang nomor 3 itu yang penting berusaha keras, hasilnya apa ya sudah. Berarti dia sudah berupaya maksimal, pantas dapat reward. Tapi yang keempat ini sesuai kontribusinya. Menyumbangkan apa? Ya mudahnya kalau yang nomor 3 tadi yang paling capek dengan yang tidak capek beda. Kalau yang nomor 4 ini yang menghasilkan apa? Yang hasilnya sedikit dengan yang hasilnya banyak ya beda pembagiannya. Nah, yang nomor 5, setiap orang mendapat bagian yang sama sepantasnya. Sepantasnya itu berarti ya pantasnya berapalah sesuai situasinya. Kepantasan itu agak dekat dengan kebutuhan. Cuma kadang-kadang negara itu tidak bisa memenuhi semua kebutuhan. Akhirnya grade-nya diturunkan. Tidak kebutuhannya, tapi ya yang penting pantas lah. Sesuai kepantasannya, kelayakannya. Jadi, ada situasi-situasi analisis bagi seorang pemimpin, dia harus pinter kapan bagi-bagi distribusi sumber daya itu semuanya disamakan. Kapan dilihat kebutuhannya, kapan dilihat usahanya, kapan dilihat kontribusi sosialnya, kapan dilihat kelayakan atau kepantasannya. Ini jenis keadilan distributif dari masyarakat atau negara kepada individu. Nah, kalau ini procedural justice, prosesnya. Mereka yang memegang proses berlangsungnya keadilan, ingat-ingatlah 4 prinsip ini sebelum aktivitas adil dijalankan. Yang pertama neutrality, yang kedua voice, yang ketiga trustworthiness, yang keempat respect. Neutrality itu ya mudah, netral itu berarti netral, tidak boleh sejak berpihak golonganku, kelompokku, dan lain sebagainya. Berarti sudah tidak netral. Kalau tidak netral berarti tidak adil secara prosedural. Temanku, kemudian saudaraku, partaiku, berarti sudah tidak netral. Kalau sudah tidak netral, sudah bias, ya berarti secara prosedural sudah tidak adil. Yang kedua voice. Voice itu maksudnya semua pihak diberi kesempatan untuk bersuara, menjelaskan posisinya, mengekspresikan keinginannya, menyampaikan aspirasinya. Ini aspek voice. Karena kalau tidak semua pihak diberi, jatuhnya tidak netral. Jadi, sebelum memutuskan sesuatu, semua pihak harus didengar. Ini berarti procedural justice-nya benar. Nah, yang ketiga, trustworthiness. Jadi trustworthiness itu decision maker. Jadi orang yang mengambil keputusan bisa menjelaskan
kepada orang yang terlibat bahwa yang diputuskan ini, dasarnya ini, efeknya ini. Dari sini kan nanti muncul kepercayaan. Jadi akhirnya yang mengambil keputusan ini bisa dipercaya. Orang yang terlibat mau dengan keputusan itu karena percaya. Karena prosesnya benar, akhirnya muncul rasa percaya. Ya, di antara benar tadi ya dijelaskan situasinya, didengarkan semua suara, tidak berpihak. Akhirnya bisa dipercaya dia. Kalau sudah dipercaya, mudah memutuskan. Dan yang keempat, respect. Ya, kalau respect ini semuanya diperlakukan secara terhormat manusiawi. Mungkin ada perbedaan-perbedaan, mungkin ada yang tidak setuju. Jangan sampai jatuh ke level yang tidak manusiawi. Jadi, masih tetap saling menghormati. Jadi ini aspek-aspek yang harus dibangun dalam kita memutus sesuatu, ingin membangun keadilan. Kalau tidak, ya berarti secara prosedur jatuhnya tidak adil. Tadi kan misalnya dalam distribusi itu ada membagi itu sesuai kebutuhannya atau membagi sesuai usahanya. Itu kan proses menuju ke sana itu tetap juga harus adil. Nah, setelah procedural justice tadi ada retributive justice. Retributive justice itu keadilan ketika kita ingin menyalahkan atau menghukum orang yang nabrak prinsip-prinsip keadilan tadi. Itu namanya retributif. Kan selalu ada orang yang misalnya yang komutatif tadi melanggar hak orang lain atau yang legal justice melanggar hukum, melanggar undang-undang atau distributive justice monopoli, menghegemoni pas harusnya jatahnya orang lain dia nikmati sendiri. Nah, itu kan melakukan kesalahan. Kalau ketahuan kan terus dihukum. Hukumnya pun tetap harus adil. Namanya retributive justice. Retributive justice itu variabelnya 3. Yang pertama clarity and certainty, willfulness action, dan yang ketiga proportionality. Yang pertama kejelasan dan kepastian. Jadi menghukum orang itu tidak boleh sembarangan, harus tegas, jelas. Mengapa dia melakukan kejahatan itu? Siapa yang harus dihukum? Siapa saja yang harus dihukum dalam kejahatan ini? Kemudian hukuman apa yang nantinya akan diberikan? Itu semuanya harus jelas dan tegas. Yang kedua, willfulness action. Tindakan itu memang tindakan disengaja. Bukan tindakan dalam situasi tidak sadar. Jadi, oh iya, dia tahu kok kalau itu salah tapi ditabrak terus. Dia ngerti kok aturannya begitu, dilanggar terus. Dia ngerti itu haknya orang lain, dimakan sendiri terus. Itu berarti dia sadar. Willfulness action. Dan yang ketiga, proportionality. Harus proporsional. Yang kesalahan kecil ya hukumannya kecil. Yang kesalahan besar, hukumannya besar. Proporsional. Jangan kesalahan besar, kesalahan kecil, nanti kebalik yang dosa besar, salah besar untuk banyak orang, malah hukumnya kecil. Yang salah kecil, hukumnya besar. Tidak proporsional. Secara retributive justice berarti ada pelanggaran. Jadi menghukum pun harus adil. Tidak serta-merta. Pokoknya kan sudah dihukum, tidak begitu. Tapi hukumannya adil apa enggak? Ya variabelnya 3 tadi. Clarity, certainty,
willfulness action atau proportionality. Kemudian yang terakhir ada restorative justice. Kalau ini restorasi itu mengembalikan, memulihkan yang tadinya meleset, melenceng karena ada pelanggaran, sekarang kan perlu dipulihkan. Jadi memperbaiki kerugian yang dialami seseorang karena perbuatan, namanya restoratif. Misalnya tadinya dia dijatuhkan namanya, oh sekarang harus dikembalikan nama baiknya. Tadinya hartanya diambil banyak sekali, sekarang harus dikembalikan harta itu. Itu namanya restoratif justice. Dulu nenek moyangnya dia yang bantai. Itu ada restoratif. Gimana kemudian kita rekonsiliasi. Nah, itu restoratif justice. Nah, cirinya 3, restoratif justice itu unsurnya restorasi bisa jalan. Pertama, kalau ada communities of care reconciliation. Masyarakat yang peduli terhadap rekonsiliasi. Jadi, misalnya ada orang ini salahnya besar ini. Biar situasi seimbang, dia harus dipenjara lama. Nah, orang yang dipenjara ini kan ya, misalnya juga tinggal keluarga yang mungkin akhirnya keteteran, tidak bisa hidup. Nah, ini masyarakat turun. Atau korban. Korban ini kasihan sekali dia. Habis-habisan, sementara yang harus tanggung jawab tidak mampu mengembalikan hartanya. Ini community care. Masyarakat turun tangan. Masyarakat juga bisa merancang, membuat rekonsiliasi. Jadi yang komunitasnya memungkinkan terjadi rekonsiliasi. Jadi yang pertama variabel restoratif itu justru communities of care reconciliation. Jadi masyarakat sekeliling yang peduli dengan rekonsiliasi. Yang kedua, offender responsibility. Orang yang menyerang, orang yang merusak, orang yang nabrak tatanan, yang siap tanggung jawab. Dan yang ketiga, victim reparation. Orang yang jadi korban sekarang dipulihkan haknya. Kalau memang ada barang materi, bisa mungkin dipulihkan kembali. Nah, ini yang bisa melahirkan value dan nilai lingkungan. Ini ya kita semua, masyarakat yang di sekelilingnya. Bagaimana caranya offender bisa responsibel dan victim mengalami reparation. Jadi di antara jenisnya keadilan ada restoratif justice. Mengembalikan hak. Kalau memang mungkin mengembalikan harta. Kalau tidak ada balasannya apa dan seterusnya. Nah, ini makanya tadi saya bilang restoratif dan retributif ini penjaga gawangnya. Sementara prosedural ini prosesnya, kalau yang distributif ini apa yang harus dilakukan masyarakat atau negara untuk individu, kalau ini apa yang kita lakukan sebagai individu untuk masyarakat, legal justice, dan apa yang kita lakukan antar kita, commutative justice. Jadi, disinilah nanti kita bisa melihat fenomena-fenomena yang di sekeliling kita itu jenisnya apa. Ketidakadilan komutatif kah? Ketidakadilan kontributif atau legal kah? Atau ketidakadilan distributif? Nah, ini nanti ya masing-masing ada tokohnya, ada aliran-aliran tertentu dan lain sebagainya. Tinggal kita memposisikannya seperti apa. Baik, saya kira itu saja dulu yang saya sampaikan biar teman-teman tidak bosan. Mungkin setelah ini sedikit-sedikit kita dialog. Jadi untuk konsep keadilan malam hari ini paling tidak kita bisa menangkap ada 6 jenis keadilan ekonomi politik atau keadilan sosial
yaitu komutatif, kontributif, distributif, prosedural, retributif, dan restoratif. Baik, saya kembalikan ke Rio, monggo. Mungkin ada sedikit dialog. Ya, terima kasih Pak Faiz atas pemaparan materinya yang sungguh sangat luar biasa. Bagaimana kemudian tadi kita diajak untuk berpetualang ya, bertamasya kepada landasan teoritis daripada dari yang disebut dengan keadilan dalam wilayah ekonomi politik itu. Tadi udah disampaikan juga masalah justice theories, bagaimana di situ disampaikan egalitarian, utilitarian, dan libertarian. Kemudian secara prosedural justice juga udah disampaikan. Nah ini mungkin biar lebih interaktif nggih Pak, kita buka untuk kemudian sesi tanya jawab. Jikalau ada teman-teman yang ingin masuk, silahkan untuk memperkenalkan diri, bisa langsung on mic aja gitu. Monggo teman-teman semuanya. Oke, ini ada yang mengangkat tangan. Mungkin bisa langsung on mic aja. Ya, perkenalkan, nama saya Jody Juliantra Kaisar, saya dari kota Solo. Kalau ditanya umur pelajar, saya masih pelajar SMA kelas 1 ini, Mas. Ya, 15 tahun. Tapi saya masih mempertanyakan soal filsafat, terutama filsafat keadilan yang dimana banyak banget orang-orang no peace, no justice kan gitu. Kalau apa yang mau saya tanyakan di sini adalah untuk Pak Faiz, bahwa banyak sekali saya pernah mengikuti seminar-seminar filsafat keadilan, terutama filsafat keadilan teoritis, teori dari Plato, Derrida, dan banyak lagi mazhab-mazhab pemikiran Frankfurt dan lain sebagainya juga saya pernah ikut. Tapi ada satu hal yang masih mengajal gitu. Dari semua teori filsafat keadilan ini itu punya satu kelemahan dari suatu teori keadilan ini. Nah, yang mau saya tanyakan, adil yang seadil-adilnya dan keadilan yang seadil-adilnya itu yang bagaimana, dan harus menggunakan filsafat yang apa gitu. Karena kalau kita melihat hari ini gitu loh, filsafat keadilan Tuhan, atau kalau saya mengatakan filsafat keadilan akhirat, itu pun dipertanyakan oleh manusia, terutama manusia posmo pada waktu hari ini gitu. Dan masih banyak lagi teori filsafat yang masih ada kelemahan di situ. Lalu bagaimana? Apakah harus kita menggunakan filsafat keadilan semua itu dengan setiap apa yang kita lihat? Mungkin menurut saya ada kasus ini, cocoknya dengan ini, dengan filsafat keadilan ini, ibaratkan seperti itu. Nah, itu. Yang kedua, ini pertanyaannya sudah saya siapkan lama. Bapak kan dulu juga pernah mengisi di Meta Juridika, tapi saya belum ikut. Jadi saya mau bertanya satu hal ini gitu. Manusia itu kan tahu keadilan itu bagaimana itu, dan manusia itu bagaimana manusia itu mengerti untuk menempatkan kepada yang tempatnya yang baik. Ibaratkan seperti ini, kita berpolitik ya, hari ini kita berpolitik bahwa kalau dikatakan ada sebuah perusahaan yang mengintervensi kebijakan, ibaratkan gitu, nanti misalkan dilancarkanlah pajaknya, diringankan, lalu didirikanlah undang-undang yang mengatur pajak ringan bagi, misalkan pajak ringan bagi perusahaan tersebut. Lalu ternyata itu merugikan oleh karyawannya. Tetapi di sisi keadilannya adalah mereka akan membuka lapangan pekerjaan gitu. Sementara di negara itu masih banyak pengangguran. Nah, ini contoh bagaimana menjabarkan keadilan itu, dan bagaimana manusia menempatkan keadilan itu seadil-adilnya. Nah, itu pertanyaan saya, Pak Faiz. Terima kasih atas waktunya. Matur suwun.
Oke, mungkin bisa langsung ditanggepin aja oleh Pak Faiz, nanti teman-teman yang lain bisa ngantri gitu ya. Kayak ngantri vaksinasi aja kita. Oke Pak, tadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu terkait bagaimana konsepsi atau bangunan argumentasi keadilan itu bisa menjadi adil seadil-adilnya gitu kan, secara sederhana. Terus kemudian kedua, posisi dari keadilan dalam multidimensi atau multikontekstual gitu. Nah itu mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Faiz. Oke, baik. Yang pertama, ini saya agak sulit mendefinisikan adil seadil-adilnya itu. Sejak tadi kita yang dibahas menemukan adil yang seadil-adilnya. Kalau nanti ingin yang dimaksud adalah parameter-parameter, misalnya boleh membaca misalnya tulisannya John Roll. Kalau di John Roll itu mungkin yang dimaksud adil seadil-adilnya itu ukurannya 2. Yang pertama rasional, yang kedua intuitif. Rasional itu berarti nanti ya ukurannya seperti tadi. Oh, ini sudah pas. Orang ini setiap bulan butuhnya 3 juta, diberi 3 juta. Pas. Atau komutatif. Komutatif itu kamu utang 3.000, ya aku bayarnya 3.000. Ini pas. Ini model rasional. Jadi parameternya parameter rasional. Kalau sudah pas, cocok, sesuai aturan, ya berarti sudah adil itu namanya. Nah, gitu. Ada yang kedua namanya parameter intuitif. Parameter intuitif itu ukurannya adalah kelegaan, kepuasan kita. Atau kalau ada filosof Mu'tazilah itu namanya Abdul Jabbar yang menurut dia ukurannya sukunun nafas. Sukunun nafas itu jiwa kita tenang. Karena keadilan itu diasumsikan sifatnya fitrah dalam diri manusia. Setiap orang pasti ingin adil. Sehingga ketika ada ketidakadilan berlangsung, dia gelisah. Berarti sebaliknya, kalau sudah adil, dia tenang. Jadi kalau tadi dibayari 3.000, utang 3.000 kok dibayar 2.000, kamu kan gelisah, nggak terima, nggak adil. Nah, jadi di antara ukuran sudah adil itu sukunun nafas tadi, jiwanya tenang. Nah, nanti kalau John Roll digabung dua-duanya, ya rasional, ya intuitif. Jadi ya jiwamu tenang, ya ukurannya jelas. Karena kadang-kadang intuisi kita itu juga tidak peka juga, harusnya itu tidak adil, tapi kita masih tenang-tenang saja. Ya berarti ukuran rasional tadi dengan parameter-parameter masuk akal. Nah, yang kedua tentang tadi keadilan itu keadilan yang bagaimana melihatnya, apanya sih? Jadi adil itu sebenarnya ini sebenarnya nanti kalau dilanjutkan panjang yang materi saya sampaikan itu, ketika orang membahas keadilan, keutuhan keadilan itu nanti ada di banyak variabel, tidak hanya teorinya. Jadi yang pertama, adil itu bisa sejak manusianya. Jadi sejak manusianya itu, manusianya sendiri harus punya karakter adil. Ini nanti kalau dalam filsafat keadilan ada aliran namanya virtu etik. Plato, Aristoteles, dan kawan-kawan. Yang nanti dilanjutkan kalau dalam filsafat Islam, Ibnu Miskaweh, Imam Ghazali, pertama-tama keadilan itu harus dilihat orangnya. Orang ini punya watak adil atau tidak. Karena orang yang sudah punya watak adil, akhlaknya adil, keluarnya pasti juga adil. Jadi pertama dilihat orangnya. Yang kedua dilihat niatnya atau motifnya. Ada loh orang itu tindakannya adil, tapi motifnya bukan keadilan. Mungkin motifnya pamer, motifnya ingin dipuji. Kelihatannya turun ke masyarakat, tapi motifnya pencitraan saja.
kelihatannya apa tapi motifnya apa. Nah, motif ini menentukan sesuatu itu adil beneran apa enggak. Yang ketiga, jenis tindakannya. Jadi tindakan adil itu pasti tindakan kebenaran, kebaikan. Itu yang dibahas lebih banyak sebenarnya jenis tindakannya ini. Yang keempat, kadang adil itu juga berhubungan dengan rujukannya. Ini mungkin yang legal tadi, yang hukum, yang aturan itu. Ya kalau agama ada dalilnya apa tidak, ada dasarnya apa tidak. Itu juga nanti bisa masuk dalam kategori adil atau tidak. Nah, yang paling akhir ya tadi manfaatnya. Jadi apakah ada manfaatnya atau tidak, nah itu nanti menentukan. Adil tapi kok tidak manfaat ini, malahan mengacaukan semuanya, rusak semuanya. Nah itu harus diatasi lagi. Kalau bisa ya adil, ya kan ada misalnya legal justice, keadilan yang sesuai dengan hukum. Ternyata hukumnya sendiri itu sudah tidak karu-karuan. Sehingga ketika kita memedomani hukum, sebenarnya itu sudah adil, tapi kok tidak manfaat ini ya, berarti harus dievaluasi lagi. Jadi perbuatan adil yang utuh itu ternyata ya yang dilihat banyak, manusianya, motifnya, jenis tindakannya, mungkin juga rujukannya dan juga manfaatnya. Kalau sudah utuh semua, ya mungkin itu nanti yang disebut tadi adil, yang seadil-adilnya bisa dari situ. Tapi ya betapapun kita ini manusia, yang bisa kita lakukan berusaha untuk adil. Apakah buahnya memang keadilan, kita kembalikan lagi ke atas. Karena memang secanggih apapun yang bisa kita lakukan ya untuk melakukan yang adil tadi. Baik. Saya kira itu, Mas. Kalau saya kan sampai sekarang juga masih percaya bahwa keadilan seadil-adilnya itu adalah keadilan Tuhan. Karena saya bukan orang agnostik gitu, kan. Saya juga punya kepercayaan kan gitu. Jadi memang saya juga heran bahwa orang sekarang tuh masih mempertanyakan keadilan Tuhan. Kan. Ya mungkin karena dia tidak percaya kehidupan setelah kematian mungkin kan. Tapi akhir-akhir ini saya juga baca-baca Pak soal filsafat itu ya dari awal pertama itu dari buku Risalah untuk kaum muslimin sama Islam and Philosophy of Science itu karangannya Syekh Naqib Al-Atas. Jadi saya juga kenal itu salah satu dosen yang ngajarin saya soal hal itu. Tapi kalau untuk masalah mempertanyakan filsafat itu sudah lama sekali Pak. Dari umur saya 13 tahun itu sudah pengen mencari filsafat itu. Apa sih kan gitu. Sangat abstrak tapi kok bayang gitu loh. Tapi kalau masalah hukum tadi juga sangat lucu. Saya satu hal filsafat dari Derrida itu mengatakan bahwa keadilan itu abstrak gitu, nggak bisa dirumuskan. Mungkin dia melihat bahwa banyak sekali banyak teori filsafat keadilan itu yang masih ada kekurangannya gitu. Dan bahkan dia mengatakan bahwa Tuhan itu ya Tuhan, maksudnya dalam arti gini bahwa kalau Anda mengatakan Tuhan berarti Anda tidak percaya dengan Tuhan, karena Tuhan itu tidak bisa mengenal rasio kan gitu. Itu Derrida sekilas saya lihat. Jadi saya kemarin juga ada gitu. Oke. Ini mungkin itu aja sih Pak, sangat jawabannya membantu sekali. Terima kasih. Mantap. Terima kasih Pak Faiz atas tanggapannya dan juga Mas Jody atas pertanyaan dan juga tanggapannya gitu ya. Oke, ini mungkin kita batasin sampai jam berapa Pak Faiz untuk sesi tanya jawab ini? Biar enak juga kan. Ya, saya ikut saja, monggo. Oke, mungkin nanti paling maksimal banget itu ya 20 atau 20-30 ngoten ya Pak. Ya. Oh, 21-30 atau 21-20 gitu ya. Sorry teman-teman salah ngomong. Oke, mungkin untuk penanya selanjutnya bisa langsung menyampaikan pertanyaannya gitu. Saya mau bertanya. Monggo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasir. Saya berasal dari
IAIN Palangkaraya. Saya mahasiswa baru. Di sini saya mau bertanya, Pak. Saya mengutip dari kata-kata Anies Baswedan tentang pada dasarnya Indonesia ini akan dikuasai orang-orang elit dalam sayembara politik. Pada kenyataannya, ketika Anies masih menjadi mahasiswa itu, dia pernah bilang begini, pada tahun 2021 sampai 2024, Indonesia akan dikuasai, politik ini akan dikuasai orang-orang elit, dan dengan demikian kalau kita sebagai orang-orang aktivis itu, aktivis mahasiswa, kalau tidak cuma istilahnya dia punya pikiran yang sangat cerdas, aktif, tapi kalau tidak punya istilahnya sogokan uang itu kan pastinya tidak bisa naik. Nah, dengan demikian bagaimana kita untuk menjadikan keadilan itu suatu dengan porsinya masing-masing agar kita tidak bagaimana ya, intinya itu kita adil dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Itu saja, Pak, yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Nasir. Mungkin bisa langsung ditanggepin, Pak. Oke, baik, ini langsung saya jawab. Yang pertama, ya sebenarnya saya mengerti maunya Pak Anies tadi, tapi redaksinya mungkin agak membingungkan bahwa nanti Indonesia ini dikuasai oleh orang-orang elit. Ya, siapapun yang nanti jadi penguasa pasti dia berubah jadi orang elit. Meskipun sebelumnya enggak elit. Kemudian definisi elit itu kan juga, kita ini sebenarnya elit loh. Sampean mahasiswa itu juga elit. Tidak ada orang, semua orang elit. Mungkin maksudnya yang akan jadi penguasa itu hanya kelompok tertentu saja yang memang sudah punya fasilitas-fasilitas, yang memang sudah punya sumber daya yang sejak sebelumnya terdistribusi secara tidak adil. Sehingga yang nasibnya baik terus, enak terus, karena dia pegang kunci-kunci sumber daya, kunci-kunci modal, kunci-kunci kekayaan. Mungkin maksudnya itu. Ya memang kalau memang seperti itu berarti terjadi ketidakadilan secara distributif. Jadi berarti ada yang tidak adil ini. Kok ada orang yang sini tambah kaya, yang melarat tambah melarat, yang miskin tambah miskin, dan tidak ada perbaikan. Jadi jatuhnya begitu terus, itu pasti tidak adil. Kalau yang kaya lebih kaya, itu mungkin wajar, wong dia juga usaha. Tapi harusnya yang miskin tidak tambah miskin. Itu kalau yang menguasai, yang berkuasa itu benar. Nah, kalau kemudian terjadi ketimpangan, kok ini orang enak, terus kelompok sini, yang sini sulit terus, berarti ada ketidakadilan. Ya, tugas kalian yang mahasiswa, kalau katanya Gramsci kan kalian ini intelektual organik itu tidak hanya kalian ngerti teorinya keadilan, buat apa kalian menghafalkan teori distributif, komutatif, nggak harus dihafalkan. Tapi jadikan kacamata untuk melihat sekelilingmu. Kalau memang ada fenomena ketidakadilan, saatnya kalian untuk memperjuangkannya. Kalau bahasanya umat Islam itu kan man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu. Kalau kuat punya kekuasaan entah sampai level apa ya biyadihi. Kalau tidak mampu bilisanihi, mungkin lewat komen di medsos, tulisan-tulisan kalau hari ini. Kalau masih tidak mampu ya paling tidak batinnya ingkar bahwa aku tidak setuju yang seperti itu, ya Allah, itu ketidakadilan namanya. Itu selemah-lemahnya iman, tapi kan lumayan meskipun lemah masih iman.
Yang tidak iman berarti yang cuek sama sekali. Alah sudahlah biar aja. Bukan urusanku juga, yang penting aku enak saja ya wes. Berarti saya tadi bilang di depan, keadilan itu hakikatnya merupakan itulah yang diamanatkan oleh Allah ketika kita mendapat tugas menjadi khalifah di muka bumi. Jadi menghidupkan keadilan. Baik di level keadilan Tuhan, di level keadilan semesta, sunatullah tadi, maupun di level keadilan manusia, secara sosial, politik, sehubungan dengan sesama. Oke, saya kira itu, Mas. Oke, matur suwun Pak Faiz. Nah, mungkin secara sederhana di pertanyaan kedua tadi, di mana ada ketidakadilan di seberang jalan itulah kita sebagai manusia berdiri gitu ya. Nah, mungkin bisa dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya karena masih ada waktu sekitar berapa ini? Assalamualaikum. Ya, ini langsung masuk siapa? Monggo. Ya, terima kasih. Mohon maaf saya tidak bisa pakai kamera karena ada hal teknis. Perkenalkan, nama saya Zatmiati Sari. Terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya saya juga bersyukur gitu ya bergabung di sini, Bapak. Karena saya punya harapan bahwa sebenarnya mempelajari filsafat itu bisa menjadi laku dalam kehidupan keseharian. Pertanyaan saya sebetulnya pertama, dalam variabel tindakan adil tadi Bapak menyebutkan lawful itu ditujukan pada hukum, aturan, dan kesepakatan bersama. Di mana sebenarnya undang-undang itu diciptakan demi menata masyarakat. Tapi merujuk pada situasi kita hari ini, di mana sebetulnya bahkan instrumen negara gitu ya, baik itu dalam bentuk hukum dan undang-undang, itu menjadi satu alat yang digunakan untuk melakukan tindak korupsi, bahkan melukai aspek kemanusiaan, ekonomi, bahkan lingkungan juga. Contohnya adalah misal dalam Undang-Undang Omnibus Law, di mana itu sangat menyakiti lingkungan dan masyarakat yang ada di tapak akar rumput. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai ternyata lawful ini juga bisa jadi ketidakadilan gitu. Pertanyaan yang kedua adalah mengenai dalam konsep keseharian ya Bapak, saya mencoba untuk bagaimana filsafat ini begitu relate, begitu dekat dalam kehidupan kita, terlepas dari kita perlu memahami itu teori. Yaitu ketika kita tahu ada penindasan mengenai perampasan tanah rakyat gitu, seperti yang dialami oleh masyarakat Sangihe, di mana tanah mereka dihargai hanya 5.000 dibeli oleh asing. Secara kemanusiaan saja sudah dirampas hidup mereka, seperti itu kan. Kita sebagai sesama umat gitu ya, kita menyadari itu tidak adil gitu. Apa yang bagaimana kemudian kita menggugah kesadaran kita ataupun menggugah banyak orang untuk sama-sama membantu saudara kita yang jauh di sana, bagaimanapun caranya gitu. Karena ini menurut saya mungkin ya, dan adalah satu kejahatan yang terstruktural sehingga tuh kita tanpa sadar menganggap begini, kejahatan seperti itu adalah maklum dilakukan oleh orang-orang tinggi. Padahal kemakluman itu adalah sebuah kejahatan yang kita iakan tanpa sadar gitu. Jadi kita diam sama saja dengan melegalkan ketidakadilan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Melawan. Tadi secara sederhana mungkin bisa kita asumsikan bagaimana filsafat itu pengen didudukan dalam konteks yang sifatnya itu harian. Secara garis besar tadi disebutkan bagaimana bangunan argumentasi filsafat untuk berdialog dengan realitas, bagaimana ada terstrukturnya ketidakadilan itu sendiri gitu. Nah, ini yang ingin ditanyakan kepada Pak Faiz, tanggapan panjenengan terhadap realitas yang demikian itu gimana Pak? Monggo. Oke, baik. Ini saya jawabnya di level kita ya, bukan di level orang-orang kuat yang punya macam-macam fasilitas. Di level kita aja, level biasa-biasa saja, sesuai kemampuan kita. Yang pertama yang agak teoritis tadi, bagaimana dengan hukum yang sering jadi alat, hukum yang sering dipermainkan.
Kalau pakai teori yang saya sampaikan tadi, sebenarnya lawful itu kan berhubungan dengan keadilan yang tadi jenisnya namanya mutual agreement. Jadi hukum, undang-undang itu kan jenisnya kesepakatan bersama. Kalau memang ada isinya hukum atau pasal-pasalnya hukum yang ternyata kontraproduktif terhadap keadilan, kok malah tidak adil kalau pakai hukum ini atau pakai undang-undang ini, ya monggo mutual agreement-nya diperbarui, bisa diubah. Yang pertama itu, kalau memang dirasa sangat begitu, ya tentunya yang berwenang sesuai mekanismenya. Atau kalau kita kan memang kuatnya hanya usul, menunjukkan lemah-lemahnya kalau memang diperlukan. Kalau memang hukumnya, tapi kalau itu ternyata hanya tafsirnya, ternyata hanya ya memang permainannya, pasalnya mungkin agak lentur, agak luwes sehingga bisa dibawa kemana-mana, ya ini saatnya orang-orang pinter untuk bertarung di ranah wacana. Tunjukkanlah di mana permainan itu terjadi. Bongkarlah teman-teman yang pinter-pinter, yang kritis-kritis, di mana terjadi kalau bahasa kita itu penggeretan-penggeretan, pemerkosaan-pemerkosaan makna untuk kelompok-kelompok tertentu. Ini langsung lanjut ke yang kedua tadi, bagaimana kalau ada fenomena-fenomena ketidakadilan, apa yang harus kita lakukan? Lakukanlah sejangkau yang kita mampu, sejauh kita kuasa. Monggo kalau mau unjuk rasa, sekarang nggak boleh keluar ya, unjuk rasa virtual boleh, bikin demo online, demo pakai Zoom sudah apa-apa kalau iso. Aturlah sendiri mekanisme, tunjukkan entah dengan cara apa bahwa kalian tidak setuju itu, kamu tidak berpihak pada ketidakadilan itu. Bahkan saya membayangkan di antara teman-teman ini nanti semoga ada yang jadi orang besar naik ke atas. Ingat-ingatlah rakyatmu yang hari ini ditidakadili, entah di mana, di daerah mana. Kalau nanti kalian di atas, tadi ada istilah restoratif justice. Kembalikan hak mereka. Seandainya kalian ada di sana nanti, tadi kan kezoliman, perampasan, ketidakadilan itu kembalikan haknya. Kalau masih mungkin, kalau nanti kalian ada di atas, nanti tapi ya ketika kalian sudah mungkin ada yang jadi pejabat, mungkin orang yang jadi menteri, jadi apa, berjuanglah agar yang dirampas haknya bisa kembali. Nah, kalau hari ini yaitu tadi kita berjuang di level kita sesuai posisi kita. Mungkin hari ini perjuangan efektif itu sebenarnya perjuangan virtual, karena hidup manusia hari ini itu lebih 50% ada di dunia maya. Rancanglah strategi-strategi yang lebih aktif, lebih kreatif untuk menyuarakan kebenaran di ranah virtual. Kalau memang upaya sudah kita maksimalkan, ya tinggal kita kembalikan ke atas. Kalau bahasanya Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak memberi hidayah orang yang engkau sukai, tapi kita wenangnya cuma berusaha. Allah nanti yang membuahkan hasilnya entah seperti apa. Tapi yang jelas kan kita sudah menyatakan diri berdiri di pihak keadilan. Jadi kita ada di sisi yang adil dan anti pada ketidakadilan. Jadi memang paling tidak kita tegaskan itu dulu dan kita lakukan yang kita mampu. Baik, saya kira itu, Mas. Baik Pak, terima kasih. Ini saya izin menanggapi pertanyaan yang ketiga ini ya. Ini dalam spekulasi yang paling out of the box. Kemarin salah satu kawan ngomong sama saya itu kalau hukum entah itu terlepas adil atau tidak adil adalah prosedur terakhir yang dilakukan manusia untuk agar manusia itu tidak saling membunuh, agar manusia itu tidak saling menendang dan lain sebagainya gitu.
sekerdil apa manusia kok bisa diaturkan dengan kebijakan atau dengan hukum agar untuk tidak melakukan kejahatan kepada sesama. Nah, itu kawan saya kemarin diskusi seperti itu. Nah, ini mungkin masih ada 1 atau 2 pertanyaan lagi. Monggo kepada teman-teman kalau ada hal yang ingin didiskusikan. Ini masih banyak banget ya Andri ya. Ada sekitar 5, 6. Ya, monggo teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Nurfanias. Saya berasal dari Unikom Bandung. Izin bertanya, Bapak, apa perbedaan dan perspektif filsafat? Apakah ada perbedaan arti adil dan bijaksana? Karena kadang ada yang mengatakan orang adil belum tentu bijaksana, tapi orang bijaksana pasti adil. Nah, itu apakah ada perbedaan? Terima kasih. Turnuhun. Hatur nuhun kembali, Kandias. Nah, itu pertanyaan sederhana dari Mas Kandias tadi, Pak. Adil dan bijaksana. Pripun niku, Pak? Baik, jadi saya menjelaskan pakai Al-Quran ya. Ada ayat yang sering sekali disinggung, apalagi kalau Jumatan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Jadi Allah itu menyuruh kita untuk adil dan ihsan. Jadi adil itu semacam standar kebaikan dasar yang harus kita jalani. Hidup itu harus adil dalam berbagai aspeknya. Tapi adil ini semacam pasnya. Nambah kebaikan tidak masalah. Jadi maka nambah kebaikan itu namanya ihsan. Hidup itu minimal adil. Kalau hidup tidak bisa adil karena di bawah adil itu langsung zalim. Maka hidup kita di banyak aspek harus adil. Boleh lebih kebaikannya, tidak hanya adil. Adil itu kan misalnya orang pinjam 1.000, kita beri 1.000, itu adil. Tapi ihsan itu orang pinjam 1.000, hutang 1.000, kita beri gratis 3.000, itu ihsan. Jadi bil adli wal ihsan itu adil berarti standar minimalnya. Hidup itu jangan sampai tidak adil. Kalau bisa ya adil, syukur-syukur lebih. Nah, yang lebih ini loh nanti antara lain variabel kebijaksanaannya. Harusnya kamu sudah kena penalti ini. Kalau saya harus adil, nilaimu jatuh semester ini. Adil kan? Karena kamu tidak ikut ujian sih, kuliahmu juga sering bolos. Tapi kalau nilaimu jatuh semester ini, itu kamu bisa kena DO ini. Upayamu kuliah bertahun-tahun ini tidak ada gunanya. Nah, kalau saya pakai hukum adil, anak ini harus jatuh nilainya dan dia DO semester depan. Tapi untuk berbagai pertimbangan, akhirnya saya lebih milih, sudahlah, kamu remedi saja, yuk kamu ulang ujiannya biar nilaimu bagus. Nah, ini yang saya lakukan ini namanya ihsan. Kita menyebutnya bijaksana. Karena antara nilai satu mata kuliah ini yang jatuh dengan DO-nya, ini ya kasihan dia. Meskipun secara aturan, secara normanya dia harusnya DO. Itu mudahnya antara adil wa ihsan atau adil dan bijaksana. Jadi misalnya tadi apa ya? Adil itu misalnya tadi kita sepakati ya, forum malam hari ini selesai jam 9.20 atau 9.30. Nah, kita selesaikan 9.30 itu adil. Tapi pas jam 9.30 ada yang tanya, ini penting sekali Pak, ini menyangkut hidup mati nih kalau nggak dijawab. Itu kan kita nggak bisa, ya nggak bisa, tadi sudah disepakati jam 9:30 ya sudah. Kita kan tetap ya sudah, ayo silakan nambah satu lagi, dah kelihatannya penting. Nah, ini namanya kebijaksanaan. Jadi memang hidup ini ya kita mengejar keadilan. Standar minimalnya hidup itu adil. Tapi boleh lebih dari itu. Ada banyak kebaikan yang lain di atasnya bahkan. Kita muslim itu sholat 5 waktu saja itu sudah baik. Sudah
pas memang adilnya segitu. Tapi kan terus boleh kok nambah sunnah-sunnah, itu ihsan, itu bijaksana. Baik, saya kira itu mudahnya. Ya, sebenarnya bisa panjang penjelasannya, tapi ringkesnya begitu. Yuk, monggo. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Nah kira-kira begitu Mas Rizky dari Desa Konoha gitu ya, yang baru saja lulus ujian Cunin lewat jalur SBMPTN. Itu goyonan teman-teman di kolom chat ini Pak. Nah mungkin karena waktu udah 21.18 gitu ya, tadi di pertengahan kita udah sepakati kalau kita akan berakhir di 9.20 sampai 9.30. Mungkin mohon maaf banget sama 34 yang udah mengangkat tangan karena waktu kita terbatas gitu ya. Mungkin langsung ke Pak Faiz, ada closing statement yang kemudian bisa mendudukkan diskursus kita malam hari ini tentang filsafat keadilan dalam wilayah ekonomi politik. Monggo Pak. Oke, baik. Terima kasih. Ini mungkin bagian dari kebijaksanaan Mas Rio. Kita closing statement. Jadi sedikit dari saya. Yang saya sampaikan malam hari ini, teman-teman, itu masih sangat dasar. Bentuknya masih kerangka-kerangka, perspektif-perspektif. Isilah nanti kerangka-kerangka itu dengan fenomena-fenomena aktual di sekeliling kita. Biar teori tidak hanya berhenti teori, tapi ada manfaatnya. Kita berkontribusi untuk kehidupan bersama. Ya kontribusi kita itu nanti antara lain memasukkan, oh kalau yang tidak adil secara komutatif itu mungkin ini, kalau ini tidak adil secara distributif, ini tidak adil secara retributif, kesalahannya besar kok hukumannya kecil dan lain sebagainya. Pertama-tama, mengapa saya minta seperti ini? Biar ilmu ini manfaat untuk diri kita, alhamdulillah, kalau juga maslahat untuk masyarakat banyak secara umum. Jadi ini kan tadi teman-teman bilangnya nanti ada rangkaian diskusi mungkin bersama tokoh-tokoh yang lain yang akan membahas keadilan ini. Semoga dari rangkaian diskusi kita tentang keadilan itu nanti menghidupkan teman-teman mahasiswa yang bersosok adil, berkualitas, berkualifikasi adil. Alhamdulillah kalau lebih jauh tidak hanya adil tapi juga bijaksana. Saya pesan-pesan benar ini karena dari sekian banyak teman-teman yang malam hari ini ikut diskusi, kan insya Allah ini calon orang-orang besar yang akan jadi kunci kemajuan kita bersama di yang akan datang. Ingat-ingatlah rumus adil ini minimal. Jadi dalam hidup kita nanti, gunakan rumus ini sebagai pijakan awal sebelum memutuskan apapun. Baik, saya kira itu saja closing statement saya. Dan semoga teman-teman juga jangan berhenti belajar. Jangan berhenti menggali wawasan, mencari ilmu. Terakhir sekali tiba-tiba saya ingat ada pesan dari Ali Syariati. Dalam teori tentang keadilan ini, ingat-ingatlah ada 4 klaster manusia yang pasti tidak adil. Kata Ali Syariati berarti itu musuhnya keadilan. Yang pertama, ini Ali Syariati meminjam kisahnya Nabi Musa. Ada 4 sosok manusia yang jadi musuhmu karena dia pasti tidak adil. Yang pertama adalah Fir'aun. Pemimpin yang zalim, mempertuhankan diri. Yang kedua adalah Haman. Haman itu Perdana Menterinya Fir'aun. Intelektual. Tapi orang pinter yang ilmunya dipakai untuk mendukung Fir'aun. Yang nomor 3 adalah Korun.
Korun ini orang kaya tapi tidak mau berbagi. Kalau hari ini mungkin jenis-jenis kapitalis yang pintar sekali menghisap kekayaan sekelilingnya tapi dia tidak mau berbagi. Yang keempat adalah Bal'am. Bal'am ini pendeta zaman Fir'aun. Jadi dia ini pendeta kerajaan, ahli agama rohaniwan yang menjadikan agama sebagai justifikasi bagi perilaku zalim tirannya Fir'aun. Jadi ini saya tidak nunjuk siapa-siapa, tapi pedoman untuk semua teman-teman. Jadi kita punya tantangan dalam hidup ini ketika menegakkan keadilan, yaitu Fir'aun, yang kedua Haman, yang ketiga Korun, dan yang keempat Bal'am. Baik, saya kira itu teman-teman. Semoga ada manfaatnya yang kita bahas malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bais. Nah ini kami dari Senat Mahasiswa FEBI UIN Jogja dan juga Dewan Eksekutif Mahasiswa FEBI juga Pak, dan juga beserta teman-teman SMI dan juga PP MI Dewan Kota Yogyakarta dan juga seluruh peserta yang sampai detik ini masih bergabung 250-an lebih gitu ya. Mengucapkan matur sakalangkong, hatur nuwun, terima kasih. Pokoknya dari kolom chat nih bahasanya beda-beda karena memang dari daerah yang berbeda-beda kayaknya Pak. Matur suwun sangat atas ilmunya. Dan ini mungkin sebelum kita akhiri, mungkin kita bisa foto bareng. Silahkan kepada teman-teman, mumpung kita punya kesempatan diskusi interaktif sama Pak Faiz, kita maksimalkan buat ada dokumentasi sejarah lah. Oke, silahkan teman-teman untuk on cam kita screenshot. Oke, kita mulai ya. 3, 2, 1. Oke, lagi. Ini ada 10 slide, Pak, yang perlu di screenshot. Buat teman-teman kalau mau gaya juga nggak jadi soal. Ini ada Teresa, Andim, Salsabila Bandung, Kim, Dian, Husain, Rami Kali, Nadia Han, Doni. Oke teman-teman, mungkin itu sesi foto bareng kita sama pemateri yang sungguh sangat luar biasa, dan juga kami dari penyelenggara yang juga sama-sama belajar bersama teman-teman mengucapkan terima kasih atas peluangan waktunya sehingga kita bisa bermuajah pada kesempatan malam hari ini. Semoga berkah, semoga maslahah lah dengan kehidupan kita sehari-hari. Tadi ada salah satu kawan yang menyampaikan bahwa bangunan filsafat atau bangunan ilmu yang sudah kita pelajari hari ini diimplementasikan dalam konteks harian kita sehari-hari gitu. Nah itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Demikianlah diskusi keadilan seri 1 dari kami. Jangan lupa masih ada seri 2 dan seri 3 yang akan kami infokan lagi di grup. Bagi teman-teman yang belum join grup, tapi aneh juga kok dapat link Zoom belum join grup. Nah itu bisa hubungi kami di kolom yang tertera gitu ya, di medsos SEMA atau DEMA atau di SMI atau di PPMI. Sekian dari kami, atas kekurangan dan kesalahan mohon maaf. Sekali lagi terima kasih Pak Faiz dan juga teman-teman semuanya. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Sekarang Ayo. Itu begini. Terima kasih panitia dan teman-teman. Ya, terima Matur kasih kembali Mas. nuhun. Matur nuhun, Ya, Pak. saya live dulu ya. Oke, aman. monggo yang mau live silakan live. Terima kasih Mas. Oke, oke. Ada orang Lombok. Mas Rio boleh minta materinya Terima tadi. kasih kakak-kakak Oke, oke. semua. Untuk materinya nanti kami kirim di grup ya, Mas Bro and Mbak Bro. Mbak Bro. Di-share ya Kak ya. Oke, aman. Terus Mbak Puput. Ada Rekamannya. Oke, Mbak Puput Tuban. Makasih. Makasih. Ya, oh, aja Mas sebelum masuk. Mas Nabil Furqon. Kami kali. Nggih, sami-sami. Mari Mas. Saya. Siap. Thank you very much. Waalaikumsalam. Mas Sultan. Kaliska. Begini Mas materinya Sultan. Mas. Halo. Atur nuhun Kang Rio. Mas Rio. Iya aku suka. Terima kasih juga Mahbub Jundi. Thank you Mas. Makasih. Assalamualaikum. Salam. Mohon. Share Kak, share. Oke, aman. Mas Dul. Dan Mas Rosti Dul Wafa. Rio, recordnya aman yuk. Apa, Iksan? Lupa lihat di YouTube ya. Kita sendiri.